Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika Taib, kelas A Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang jurnal analisis framing dalam berita netralitas konten berita online, analisis framing, berita reuni alumni 212 di detik.com. Oke, kita masuk pada bagian isi jurnal. Rapat umum bertajuk Reuni Alumni 212 untuk merayakan ulang tahun rapat umum sebelumnya yang menuntut penuntutan terhadap Gubernur Jakarta saat itu, Basuki Ahok Purnama, setelah ia dituduh melakukan penistaan agama, menjadi liputan nasional di media nasional. Dengan menggunakan metode analisis framing, artikel ini mencoba menggambarkan bagaimana sebuah media online, detik.com, telah atau belum menerapkan prinsip jurnalistik dalam mendambakan isu keagamaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa detik.com telah melakukan fungsi media karena menerapkan prinsip netralitas media. Penelitian ini tidak menemukan adanya opini subjektif dan kepentingan politik dalam teks tersebut. Selain itu, detik.com lebih menitik beratkan pada penggunaan unsur berita what serta who untuk mendeskripsikan isu secara lebih objektif. Nah, berikut temuan penelitian yang terdapat pada berita di detik.com. Di antaranya yang pertama, Sandi, kalau reuni 212 tak ada unsur politik, saya datang. Pada struktur tematik, penelitian ini melihat bahwa berita tersebut berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai alasan Sandiaga Uno akan datang jika tidak ada unsur politik dan harapannya untuk acara reuni alumni 212. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat mempunyai pandangan bahwa acara 212 tidak memiliki unsur politik. Sedangkan pada struktur retoris, penelitian ini melihat bahwa berita tersebut berupaya untuk memberikan gambaran Sandiaga Uno sebagai tokoh wakil gubernur Jakarta yang dapat memberikan penjelasan dengan baik walaupun tengah berada di keramaian beberapa orang di sekitarnya saat diwawancara. Berita 2, Habib Rizik batal hadir reuni 212. Struktur tematik pada penelitian ini melihat bahwa berita tersebut berupaya memberikan penjelasan dan informasi mengenai unggahan video tersebut bahwa Habib Rizik terlihat memberikan amanat kepada Kiai Sobri Lubis untuk membantu acara tersebut. Hal yang sama terus diulang oleh jurnalis mengenai batalnya Habib Rizik hadir. Namun kenyataannya, pengacara Habib memiliki tanggapan yang berbeda. Beliau menjelaskan dan meyakini bahwa Habib akan datang ke acara reuni alumni 212. Berita 3, Ketua MUI tidak perlu lagi menghidup-hidupi 212. Pada struktur sintaksis, penelitian ini melihat bahwa berita tersebut berupaya memberitakan ungkapan pandangan dari Ketua MUI yang menanggapi bahwa acara reuni alumni 212 tak perlu diikuti kembali. Pada artikel tersebut, jurnalis hanya menyertakan hasil wawancaranya bersama Ketua MUI saja. Kesimpulan dari kutipan tersebut dilakukan oleh jurnalis dengan memberikan kesan bahwa Ketua MUI benar-benar tak simpati dengan acara reuni alumni 212 yang disebutnya akan memunculkan provokasi. Berita 4, panitia tegaskan reuni alumni 212 tidak bermuatan politis. Pada struktur skrip menegaskan bahwa tidak ada unsur politik tetapi hanya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada struktur tematik, penelitian ini melihat bahwa berita tersebut berupaya untuk memberikan pandangan yang berbeda dari penjelasan artikel sebelumnya, yaitu pandangan dari Ketua MUI Ma'ruf Amin dengan Sekretaris Panitia Muhammad Al-Khattab. Berita 5, Ketum MUI soal reuni 212, sifatnya lebih ke agitasi. Penelitian ini melihat bahwa berita tersebut memberikan pemahaman untuk pembaca dari paragraf demi paragraf mengenai kembalinya pandangan yang berupa kritikan tajam dari Ketua MUI Ma'ruf Amin. Kelebihan jurnal yaitu dalam menuliskan beritanya, jurnalis detik.com bertindak sebagai forum pertukaran komentar dan menjadi pembawa pendapat publik.
ketidakberpihakan ini adalah hak yang dimiliki oleh pers. Maksudnya adalah media memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan kepemilikan media adalah kepercayaan dari publik. Kebebasan yang bertanggung jawab ini merupakan hak untuk memiliki pers yang layak. Implementasi tanggung jawab dari detik.com adalah dengan mengetahui perannya sebagai media haruslah netral, di mana berita wajib untuk jujur, akurat, berimbang, objektif, dan relevan. Ketika detik.com menyajikan berita yang sesuai fakta dan dari beragam sudut pandang, disinilah netralitas media sebagai rasa tanggung jawab berjalan. Netralitas merupakan pemisahan fakta dan opini, yaitu menghindari penilaian atau bahasa dan gambar yang emosional. Dari 5 berita di detik.com tentang pra-reuni alumni 212 menunjukkan bahwa tujuan pemberitaannya adalah untuk mengamankan kepentingan publik. Pemberitaan mengenai rencana kegiatan yang belum berlangsung dihadirkan oleh sesuai faktual sehingga opini tidak tergiring ke isu tertentu. Misalnya adalah ketika rencana pra-reuni 212 tidak digiring ke isu politik tapi hanya kegiatan solidaritas semata. Kekurangan dari jurnal yaitu dalam memberikan kasus pra-alumni reuni 212, detik.com mencoba menjalankan fungsinya sebagai interpretation di mana media massa memberikan informasi baru tentang hal yang memiliki makna dan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, berita harus berimbang dan jelas dalam menyajikannya. Berita di detik.com mengenai pra-reuni alumni 212 terlihat hati-hati dalam menuliskan satu persatu kata dengan hanya menyajikan sebuah hasil wawancara tanpa menekankan sebuah kesimpulan yang terlihat jelas dalam pandangan jurnalis. Cara terbaik untuk memilahnya adalah mengamati berbagai kategori yang luas dari aktivitas media, kemudian mengamati beberapa interpretasi yang berbeda. Dengan demikian, jika media berfungsi menghasilkan informasi, apa yang dilakukan dengan informasi mungkin tampak berbeda dengan sudut pandang pemilik media. Dalam menyajikan berita, terdapat beberapa hal penting yang menjadi indikator berita tersebut layak dan bertanggung jawab atau tidak, diantaranya adalah faktual, akurat, dan relevan. Berita memuat informasi yang memuat peristiwa dari dunia nyata, disebut dengan faktualitas. Fakta-fakta diberitakan kepada audiens secara objektif, bukan dari pemikiran subjektif. Kemudian, keakuratan berita tercapai apabila ada keseragaman persepsi audiens atas berita. Pemaknaan yang sama oleh audiens adalah keberhasilan konten berita yang tidak ambigu secara penulisannya. Terakhir, adanya relevansi antara fakta yang ditawarkan dengan kebutuhan audiens. Relevansi dipandang ketika mempengaruhi kehidupan orang banyak, hal yang menarik atau tidak biasa, dan adanya kesamaan atau kedekatan dengan audiens. Kesimpulannya, berdasarkan temuan penelitian dan analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa berita mengenai rencana acara reuni alumni 212 mengundang beragam pro dan kontra dari beberapa masyarakat yang terdapat pada kelima berita yang ada dalam situs berita online detik.com pada tanggal 1 Desember 2017. Pembingkaian berita pra-alumni 212 di detik.com lebih berkaitan pada unsur what, yaitu apa yang diberitakan, dan unsur who, siapa yang menjadi narasumber berita. Dalam situs berita online detik.com terlihat isi berita yang hanya mengeluarkan hasil wawancaranya saja, tanpa mengeluarkan opini dari jurnalis, tetapi masih ada beberapa kalimat penekanan untuk menegaskan pendapat dan pandangan dari pihak yang diwawancarai. Hal ini menunjukkan bahwa detik.com sebagai portal berita online menjaga stabilitas pemberitaan agar tidak menimbulkan spekulasi berlebihan yang belum tentu sesuai fakta. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.